Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, pelajaran bahasa Indonesia, Bapak akan menjelaskan dulu mengenai peta konsep. Apa yang akan dijadikan sebagai acuan kita dalam membuat sebuah teks deskripsi, tujuan kita dalam menyusun teks deskripsi. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Yang kedua, menjelaskan isi teks deskripsi. Yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Dan yang keempat adalah menyajikan data gagasan dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Selanjutnya, Bapak akan melanjutkan yakni pengertian dulu, apa sih yang dimaksud dengan deskripsi? Deskripsi adalah sebuah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Jadi, dalam hal ini, kalian akan bisa menceritakan mengenai pengalaman di tempat baru menggunakan sebuah teks deskripsi. Jadi dalam hal ini cerita tersebut kalian tuangkan dalam sebuah teks, yakni teks deskripsi. Sedangkan kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk ataupun suasana tertentu. Selanjutnya, penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi secara umum, teks deskripsi itu berisi informasi berbentuk kalimat deskripsi, yaitu sebuah kalimat yang berisi gambaran objek, itu benda yang dideskripsikan. Jadi gambaran objek atau disebut dengan benda bisa berupa lokasi, suasana, ukuran, entah itu ukuran besar, ukuran kecil, tinggi, rendah, warna merah, warna kuning, warna biru, rasa, manis, pahit, getir, dan halus, serta sifat-sifat fisik yang lain. Jadi kalimat deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu sehidup-hidupnya, seperti keadaan alam, ruang, atau keindahan wajah seseorang. Dengan kata lain, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, ataupun suasana tertentu, seperti benda, orang, tempat, sesuai dengan objek yang sebenarnya. Selanjutnya, Mari lanjutkan menjelaskan isi mengenai teks deskripsi. Yang pertama adalah ciri-ciri fisik objek. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Ciri-ciri fisik objek yaitu seperti tadi, bisa berupa ukuran besar, kecil, tinggi, dan rendah. Menjelaskan ciri-ciri psikis atau sifat-sifat fisik yang lain dari objek, bisa manis, bisa pahit, getir, halus, kasar. Itulah sifat-sifat mengenai fisik objek. Selanjutnya, menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menetapkan tujuan deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan data
Yang keempat, membuat kerangka karangan. Dan yang keenam adalah menyunting teks. Selanjutnya, menentukan atau memilih objek. Jadi objek merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Banyak objek di lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai objek penulisan teks deskripsi, seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni. Menetapkan tujuan deskripsi dalam hal ini itu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Jadi tujuan ini menjadi amat penting untuk dipahami dan ditetapkan sebelum memulai proses penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penulis perlu mencari data sesuai dengan objek yang akan dideskripsikan. Satu kegiatan penting perlu dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu melalui pengamatan. Dalam hal ini, melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar, atau merasakan sendiri suasana objek yang akan dideskripsikan. Selain itu, penulis juga akan mendapatkan data yang objektif sehingga lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Yang keempat, yakni membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan garis besar teks yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Jadi sebelum menulis, kita perlu menetapkan kerangka tulisan sebagai pedoman atau acuan dalam menggambarkan objek yang akan ditulis. Melalui kerangka penggarapan dan pengolahan tulisan menjadi lebih jelas dan terarah. Yang kelima, yakni mengembangkan kerangka tulisan. Langkah yang tidak kalah penting dalam menulis teks deskripsi adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh dan lengkap. Pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan perasaan, entah itu emosi maupun imajinasi. Melalui kepekaan emosi dan imajinasi, data yang tertuang dalam kerangka tulisan bisa dikembangkan deskripsi yang lebih terperinci sehingga mampu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Dan yang terakhir, yakni menyunting teks deskripsi. Teks deskripsi yang baik tidak dapat diselesaikan sekali jadi perlu ada langkah lanjutan untuk membaca ulang secara cermat sehingga bisa diketahui kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Kekurangan-kekurangan tersebut perlu diperbaiki sehingga teks deskripsi yang dibuat menjadi lebih baik dan menarik. Langkah semacam itu disebut dengan menyunting. Jadi, menyunting pada hakikatnya merupakan kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Nah, sekarang ini sudah cukup, walaupun dalam hal ini masih kurang ya dalam menerangkan secara rinci kalau tanpa tatap muka. Ya, inilah kekurangan pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian bisa mengembangkan sendiri, kalian bisa mencari referensi atau sumber-sumber data lain, entah itu dari buku maupun secara virtual atau istilah kerennya adalah lewat internet. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.